Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom Nama Budaya, Salam Sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari SGDA 2 ingin mempresentasikan student project kami pada blok Medical Emergency dengan judul Airway Management in COVID-19 Patient. Mungkin bisa di next. Perkenalkan, nama saya Gusia Cina Dewi dengan 3 digit terakhir 042. Berikut adalah nama-nama anggota kelompok kami, bisa di next. Baik, diawali dari latar belakang, di mana pandemi itu sendiri merupakan suatu penyebaran wabah penyakit yang luas akibat dari penyebaran infeksi dari manusia ke manusia yang lain, bahkan ke seluruh dunia. Nah, pandemi yang kita alami saat ini yaitu dinamakan pandemi COVID-19, di mana didefinisikan sebagai infeksi saluran pernafasan yang disebabkan oleh virus coronavirus yang diawali pada Wuhan, Cina tahun 2019. Sudah hampir 2 tahun Indonesia khususnya mengalami pandemi COVID-19 ini dengan berbagai varian, baik itu Alpha, Beta, Delta, dan juga Omicron. Di mana tercatat kasus per 23 Februari 2022, tercatat konfirmasi positif COVID-19 di Indonesia yaitu 5.457.775 kasus, dan di Bali sendiri 149.780 kasus. Bisa di next. Baik, dengan gejala yang terdapat pada COVID-19 itu sendiri, diantaranya terdapat ada demam, batuk atau sakit tenggorokan, nafas yang sedikit terganggu, pilek, dan juga pusing. Nah, di sini digarisbawahi bahwa banyak sekali gejala yang berkaitan erat dengan saluran pernafasan. Adapun upaya untuk mencegah dan juga mengatasi COVID-19 ini sudah dilakukan dengan cara menggunakan masker, PPKM, dan juga pemberlakuan wajib vaksin. Dan untuk penanganannya sendiri sudah dilakukan pengobatan dan juga tindakan medis. Dan yang menjadi daya tarik dari kelompok kami sendiri untuk membahasnya yang terlebih lagi adalah manajemen lengkap dengan alat-alat untuk menjaga ataupun memperbaiki jalur nafas di pasien COVID-19. Mungkin bisa di next. Perkenalkan, saya Putu Diva Pranita dengan 3 digit yang terakhir 207. Baik, jadi untuk rumusan masalah pada student project kami kali ini, yang pertama yaitu apakah definisi dari airway management pada pasien COVID? Yang kedua, bagaimanakah epidemiologi kasus COVID? Yang ketiga, bagaimanakah patofisiologi COVID dapat menjadi sebuah kasus yang emergency airway? Kemudian yang keempat, bagaimanakah triage dan severity pada pasien COVID? Kelima, bagaimanakah airway management pada pasien COVID? Bagaimanakah faktor risiko, kemudian personal protective equipment dalam airway management pada pasien COVID, serta bagaimanakah komplikasi dan juga prognosis dari airway management pada pasien COVID. Next. Untuk tujuannya, yang pertama yaitu untuk mengetahui definisi dari airway management pada pasien COVID, kemudian untuk mengetahui epidemiologi, patofisiologi, dan juga triage dan severity pada pasien COVID, kemudian untuk mengetahui airway management pada pasien COVID, untuk mengetahui faktor risikonya, personal protective equipment, dan juga komplikasi serta prognosis airway management pada pasien COVID. Next. Untuk manfaatnya sendiri, yang pertama bagi tenaga medis, diharapkan pada student project kali ini dapat menjadi sebuah dasar pemahaman ataupun pedoman pengetahuan untuk tenaga medis di lapangan mengenai airway management pada pasien COVID. Untuk peneliti sendiri, diharapkan student project ini dapat dijadikan sebagai suatu acuan bagi rekan peneliti lainnya dalam penelitian selanjutnya mengenai airway management pada pasien COVID, serta bagi mahasiswa. Bagi kami sendiri, diharapkan student project kali ini dapat digunakan sebagai sumber pembelajaran dalam meningkatkan pemahaman dan literatur keilmuan mengenai airway management pada pasien COVID. Kenalkan, nama saya Kevin Tenesius dengan 3 digit NIM terakhir 062. Saya akan menjelaskan anatomi dari sistem pernapasan. Jadi bagian anatomi pernapasan pada manusia terdiri dari pulmonasi, faring, laring, trakea, karina, bronchus principalis, bronchus lobaris, bronchus segmentalis, bronchus terminalis, bronchiolus respiratoris, dan sulcus alveolus, ductus alveolus, dan alveoli. Menurut klasifikasinya, saluran pernapasan dapat diklasifikasi menjadi 2, yaitu saluran pernafasan atas dan saluran pernafasan bawah. Di mana saluran pernafasan atas itu dimulai dari kavum-nasi hingga laring bagian atas. Dan saluran pernafasan bawah dimulai dari laring bagian bawah hingga paru-paru. Paru-paru dibagi menjadi 2, yaitu paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Di mana paru-paru kanan itu memiliki 3 lobus dan paru-paru kiri memiliki 2 lobus. Selanjutnya,
airway management adalah salah satu tindakan medis yang mencakup berbagai macam manuver yang bertujuan untuk meringankan obstruksi jalan nafas pada pasien. Kurangnya airway management dalam suatu situasi gawat daratan dapat menurunkan kadar oksigen pada darah dan mengancam nyawa pasien. Terdapat beberapa tipe peralatan medis untuk membuka jalan napas. Salah satu contohnya adalah oropharyngeal airway, nasopharyngeal airway, dan juga endotracheal airway. Terhadap manajemen jalan napas dasar dapat dilakukan sendiri tanpa bantuan alat medis. Manajemen bantuan jalan napas ini ditujukan untuk melakukan obstruksi jalan napas ringan seperti tersedak. Manajemen jalan napas dasar ini tidak membutuhkan tindakan invasif. Contohnya adalah chest compression, abdominal thrust, head tilt atau chin lift, back blow, jaw thrust. Sedangkan untuk advanced airway management melibatkan bantuan alat medis, seperti yang disebutkan di atas. Dan juga termasuk intubasi, tracheotomy, dan tracheotomy. Tindakan ini merupakan tindakan yang sangat invasif. COVID-19 disease sering menyebabkan hiposekmia pada yang parah dan memerlukan manajemen jalan napas. Manajemen jalan napas pada pasien yang menderita COVID-19 merupakan hal yang sulit, karena pada saat melakukan prosedur manajemen jalan napas dapat menghasilkan aerosol yang dapat meningkatkan faktor resiko dari penyebaran dan membahayakan tenaga kesehatan. Pada manajemen jalan napas yang sulit dan melibatkan beberapa prosedur dengan potensi aerosasi, tenaga medis harus patuh terhadap protokol kesehatan dan menggunakan alat pelindung diri untuk mengurangi faktor resikonya. Pada manajemen jalan nafas pada COVID-19, prosedur dan penyemprotan aerosasi harus dihindari, dan awake tracheal intubation merupakan salah satu prosedur yang disarankan. Saya dapat dilanjutkan oleh teman saya. Baik, izin melanjutkan. Perkenalkan, saya Tania Kumara Sastadikarna dengan 3 digit NIM terakhir 183. Untuk epidemiologi dari COVID-19 sendiri, untuk kasus pertamanya ditemukan di Wuhan, Cina, dan semakin meningkat di berbagai belahan dunia. Kemudian menurut WHO, per Februari 2022, kasus terkonfirmasi positif kurang lebih sejumlah 434,1 juta, dengan kasus meninggal dunia sekitar 5,94 juta. Kemudian di Indonesia sendiri, kasus pertama COVID-19 itu ditemukan di kawasan Depok, bermula pada tanggal 2 Maret 2020, dan kemudian menyebar dan semakin meningkat ke daerah-daerah lainnya. Untuk kasus di Indonesia sendiri, pada Februari 2022, kasus terkonfirmasi positif sejumlah 4.966.064 yang terkonfirmasi, dengan kematian sejumlah 145.622 kasus, dan kasus pulih sejumlah 4.375.234 kasus. Di Bali sendiri, menurut data peta zonasi risiko di Provinsi Bali, saat ini terkait kasus COVID-19-nya diketahui untuk seluruh kabupaten-kabupatennya menempati status risiko sedang, dan per tanggal 1 Maret 2022 kemarin, kasus terkonfirmasi positifnya sejumlah 152.800 kasus, dengan sejumlah kematian 4.410 kasus, dan di Denpasar, Kota Denpasar sendiri, kasus terkonfirmasi positifnya sebanyak 35.778 kasus. Mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Gusti Ngurah Rahmatirta Tamba dengan 3 digit NIM terakhir 188. Jadi, saya akan membawakan patofisiologi dari COVID-19. SARS-CoV-2 yang diterima melalui aerosol pernafasan berikatan dengan sel epitel hidung di saluran pernafasan bagian atas. Reseptor utama untuk masuknya virus ke dalam sel adalah ACE2, yang terlihat sangat diekspresikan dalam sel epitel hidung orang dewasa. Tahapan ini berlangsung beberapa hari, dan respon imun yang dihasilkan selama fase ini terbatas. Meskipun memiliki viral load yang rendah, saat ini individu yang terinfeksi sangat menular, dan virus dapat dideteksi melalui tes usap hidung. Sebanyak 1/5 dari pasien yang terinfeksi dapat berkembang menjadi penyakit yang lebih parah. Virus melakukan invasi terhadap sel epitelial alveolus tipe 2 melalui reseptor host yaitu ACE2, dan mulai melakukan replikasi dan menghasilkan lebih banyak nukleokapsid virus. Pneumosit yang berisi virus akan melepaskan banyak sitokin dan penanda inflamasi seperti interleukin, tumor nekrosis faktor alfa atau TNF-alpha, monosis kemoattractant, protein 1, dan makrofag inflamasi protein 1-alfa, yang sering disebut sebagai badai sitokin. Badai sitokin bertindak sebagai kemoattractant untuk neutrofil,
sel T helper CD4 dan sel T cytotoxic CD8 yang akan diasingkan di jaringan paru. Sel-sel ini bertanggung jawab dalam melawan virus dan terjadinya peradangan pada paru-paru. Sel inang mengalami apoptosis dengan pelepasan partikel virus baru, yang kemudian menginfeksi sel epitel alveolus tipe 2, yang berdekatan dengan cara yang sama. Karena cedera persisten yang disebabkan oleh sel-sel inflamasi yang diasingkan, dan replikasi virus yang menyebabkan hilangnya pneumosid tipe 1 dan tipe 2, ada kerusakan alveolar difus yang akhirnya berpuncak pada sindrom gangguan pernafasan akut atau acute respiratory distress syndrome. Baik, sekian. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selamat perkenalkan, nama saya Gabriel Ciputa Utama dengan NIM terakhir 054. Izinkan saya menjelaskan untuk triage and severity atau triase dan tingkat keparahan dari gawat daruratan COVID. Untuk dalam manajemen airway COVID-19 sendiri, digunakan sistem triase untuk mengidentifikasi pasien-pasien yang berisiko. Triase dapat dilakukan datang secara langsung ataupun melalui telepon. Jika datang secara langsung, triase yang digunakan adalah triase ganda. Ini pertama-tama akan dilakukan screening suhu tubuh, riwayat penyakit, gejala, panas, nyeri badan, dan sesak nafas. Selanjutnya, dilakukan dengan pemeriksaan parameter klinis. Untuk triase pada COVID-19 dikelompokkan menjadi 3, yaitu ruang merah untuk ruang ICU, kuning untuk ruang isolasi, dan hijau itu untuk lakukan dengan karantina seperti biasa. Infeksi virus COVID-19 dapat menimbulkan gejala ringan ataupun gejala yang sedang berat atau bahkan komplikasi. Komplikasi yang dapat timbul itu seperti henti nafas, henti jantung, ataupun sesak nafas. Nah, untuk henti nafas dan jantung, perlu dilakukannya intubasi, dan sedangkan sesak napas atau penurunan saturasi dapat dilakukan dengan pemberian terapi HNFC. Nah, pada prinsip yang digunakan dalam penanganan kegawat daruratan COVID-19 sendiri, yaitu memperhatikan prinsip ABCD. Untuk prinsip airway dan breathing adalah sebagai berikut. Pada pasien COVID-19, airway dievaluasi untuk diketahui potensi jalan nafasnya. Jika ditemukan obstruksi ataupun adanya kesulitan hambatan dalam jalan nafas, perlu dilakukan intubasi di ruangan dengan tekanan negatif dengan teknik RSI atau Rapid Sequence Intubation. Sedangkan breathing dievaluasi dari saturasi oksigen, jumlah respirasi per menit, ataupun hasil analisa fototoraks, gas darah, dan serta ciri-ciri pasien yang mengalami happy hypoxia. Untuk terapi yang bisa diberikan, yaitu dengan terapi oksigen dengan target 92-96%, steroid dosis rendah, dan terapi oksigen konvensional menggunakan masker seperti HNFC. Ataupun jika perlukan, bisa dilakukan terapi invasive ventilation dengan prinsip long protective strategy. Yang pertama dengan menghitung predicted body weight, melakukan pemilihan mode ventilasi, atur ventilasi berdasarkan volume tidal 8 ml dikali dengan predicted body weight. Sekian dari saya, mungkin bisa dilanjutkan oleh teman lain. Perkenalkan, nama saya Vinky Winda Stiti dengan 3 digit NIM terakhir 009. Selanjutnya adalah tata laksana. Jadi prinsip tata laksana dalam mempertahankan jalan nafas pasien COVID-19 diantaranya safe, akurat, dan swift. Next. Ada pun langkah-langkah penilaian jalan nafas, yaitu anamnesis, ditanyakan riwayat sebelumnya, apakah kesulitan dalam intubasi, last meal, kejadian kritis, merokok, drooling, disfagia, riwayat luka bakar di wajah atau sistem pernapasan yang bagian atas yang baru saja terjadi, trauma kepala atau leher, OSA atau obstructive sleep apnea, dan snoring hoarse voice stridor. Lalu bisa juga lakukan pemeriksaan fisik, mulut, wajah, leher, gigi, dan dengan skor Malampati. Lalu pemeriksaan penunjang bisa dilakukan seperti rongsen, USG, CT, MRI, nasal endoscopy, 3D, dan virtual endoscopy yang dapat memperjelas dalam penilaian jalan nafas. Next. Lalu beberapa skor dan alat untuk memprediksi jalan nafas yang sulit seperti metode 6D, lalu Lemon Score, MMS
pneumonics, dan obes pneumonics. Lalu adapun upaya perlindungan diri untuk mencegah terpaparnya infeksi pada petugas kesehatan seperti menggunakan alat pelindung diri lengkap, dekontaminasi permukaan, dekontaminasi peralatan, ruang bertekanan negatif, meminimalkan petugas kesehatan selama prosedur aktif, dan penanganan limbah. Next. Berikut adalah algoritma dalam pemilihan terapi oksigen, di mana dengan keadaan pasien yang saturasi oksigen yang kurang dari 90% dengan takipnea dan fraksi oksigennya lebih dari 9,6 dengan karakteristik apabila pasiennya kooperatif dengan ruang isolasi tekanan negatif dan ada scarcity of ventilator dan keadaan mild distress for short duration, maka bisa diberikan oksigen melalui nasal kanul dengan N95 respirator dan simple face mask. Apabila dia mild to moderate distress for moderate duration, bisa diberikan melalui high flow nasal kanul with mask atau dan non-rebreathing mask. Lalu apabila gagal dengan rasio tekanan per fraksinya kurang dari atau 200 mm/Hg dan pasien ada COPD dan atau ACHF, maka bisa diberikan NIV tanpa adapter, exhalation filter, dan good mask fit and lower respiratory pressure. Dan apabila ketiganya ini gagal dan pasien ada karakteristik rapidly deteriorating, meningkatnya rasio neutrofil dan limfosit, hemodinamiknya tidak stabil, dan ruang isolasi yang tidak bertekanan negatif, maka lakukan intubasi dengan no kaflik, minimum chance of filter and circuit, cegah diskoneksi, no open suction, dan 2 HME atau HEPA filters. Sekian dari saya, terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan saya Nyomani Hasvini Solatiksuma dengan 3 digit NIM terakhir 225. Adapun komplikasi berat yang dapat menjadi faktor risiko pasien untuk segera mendapatkan manajemen jalan napas adalah ARDS, gagal napas akibat sepsis, shock septik, dan pneumonia berat. Pada pasien COVID-19, ARDS umumnya terjadi setelah 1 minggu sejak ada gejala klinis atau terjadi perburukan terhadap gejala-gejala respirasi. Pencitraan dada pasien COVID-19 dengan ARDS menunjukkan opasitas bilateral dengan gambaran yang tidak dapat dibedakan apakah oleh karena kelebihan cairan, kolaps paru atau kolaps lobus maupun nodul. Manajemen jalan napas adalah salah satu tantangan terbesar dalam penanganan pasien COVID-19 dengan gagal napas, karena prosedur medis tersebut mengharuskan petugas kesehatan sangat dekat dengan posisi jalan napas pasien. Hal ini dapat meningkatkan risiko aerosolisasi di mana jumlah viral load sangat tinggi dan infeksius, sehingga dapat meningkatkan risiko penularan pada petugas kesehatan yang melakukan manajemen jalan napas seperti intubasi dan ventilasi. Izin melanjutkan, saya Putra Audradina Trijayanti, NIM 216, akan menjelaskan mengenai personal protective equipment atau alat pelindung diri atau APD. Di mana APD ini penting dalam meminimalisir risiko penularan virus COVID-19 yang paling berdampak pada airway atau jalan nafas yang menular melalui kontak droplet dari batuk maupun bersin. Standar APD dalam manajemen penanganan COVID-19 yang diserahkan oleh Kemenkes RI, yaitu yang pertama adalah masker yang melindungi membran mukosa pada mulut dan hidung, yaitu ada 2 jenis, yaitu masker bedah standar dan juga masker respirator N95. Yang kedua adalah pelindung wajah atau face shield untuk melindungi wajah dari percikan cairan ataupun droplet. Selain masker dan face shield sebagai APD utama, ada pun juga APD tambahan lainnya untuk memaksimalkan proteksi diri dari transmisi virus COVID-19, khususnya bagi tenaga medis, yaitu goggles, gown, apron, coverall medis, sarung tangan, penutup kepala, dan sepatu boot waterproof beserta shoe cover. Next. Perkenalkan, saya Ica Melengia dengan 3 digit NIM 166, jadi saya akan melanjutkan dengan komplikasi. Jadi untuk beberapa komplikasi yang dapat terjadi, yang pertama trauma jalan napas, seperti adanya kerusakan gigi, bibir, lidah, mukosa, dan juga diseksi retrofaringeal. Refleks fisiologis terhadap prosedur seperti takikardi, hipertensi, dan juga spasme laring. Lalu kontak dengan selaput lendir membuat manajemen jalan napas sangat berbahaya. Next. Perkenalkan, nama saya Dila Cahaya Ramanita dengan 3 digit NIM terakhir 099. Jadi waktu optimal inisiasi intubasi untuk ventilasi mekanis invasif pada pasien gagal napas hipoksemia akut akibat COVID-19 masih menjadi kontroversi dikarenakan jika terlambat mengintubasi dapat berujung
pada pasien self-induced lung injury, sedangkan intubasi dini juga memberikan komplikasi awal berupa kolaps kardiovaskular, hipoksemia, dan aspirasi, dan juga berpotensi menimbulkan komplikasi jangka panjang seperti cedera paru yang diinduksi ventilator, pneumonia, peningkatan angka barotrauma, serta cedera ginjal akut. Meskipun intubasi dini dapat menimbulkan komplikasi tersebut, beberapa penelitian menunjukkan bahwa intubasi dini pada pasien dengan COVID-19 dapat dikaitkan dengan peningkatan kelangsungan hidup. Adapun yang menjadi faktor prediktor utama terkait mortalitas pasien COVID-19 adalah usia tua, lebih dari 64 tahun. Faktor lainnya mungkin berupa hipertensi, diabetes, penyakit jantung dan paru kronis, dan juga adanya disfungsi organ yang parah. Perkenalkan, saya Madetias Amirama dengan NIM 3 digit terakhir 112. Jadi kesimpulan pada student project kami ini, yaitu airway management adalah salah satu tindakan medis yang mencakup berbagai macam manuver yang bertujuan untuk meringankan obstruksi jalan napas pada pasien, terutama pada pasien COVID-19 yang sering menyebabkan hipoksemia yang parah. Hingga saat ini, kasus COVID-19 di seluruh dunia mencapai sekitar 434,1 juta kasus yang terkonfirmasi dengan sekitar 5,94 juta meninggal dunia. COVID-19 disebabkan oleh karena masuknya virus SARS-CoV-2 ke dalam tubuh melalui saluran pernapasan. Kemudian dalam manajemen airway COVID-19, sistem triase digunakan untuk mengidentifikasi pasien berisiko tinggi, sedang, dan rendah. Selain itu juga, pasien COVID-19 dapat meningkatkan risiko aerosolisasi, sehingga APD memiliki peran yang sangat penting dalam penanganan COVID-19 karena tingginya risiko penularan. Prinsip tata laksana dalam mempertahankan jalan napas pada pasien COVID-19 diantaranya safe, accurate, serta swift. Prosedur airway management ini harus dilakukan secara hati-hati kepada pasien COVID-19 untuk menghindari komplikasi yang berlanjut. Adapun komplikasi berat yang terjadi, yaitu ARDS, gagal napas akibat sepsis, shock septic, dan pneumonia berat. Adapun faktor prediktor utama terkait mortalitas pasien COVID-19 adalah usia tua, di mana lebih dari 64 tahun, serta faktor lainnya seperti obesitas, penyakit jantung, paru kronis, hipertensi, diabetes, kanker, serta adanya disfungsi organ yang parah. Adapun saran yang dapat diberikan pada pembaca terkait student project ini ialah diperlukan adanya pencarian data lain terkait perkembangan kasus terbaru mengenai COVID-19, khususnya pada prosedur manajemen terkait komplikasi di saluran pernapasan. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan mengenai student project kami yang berjudul airway management pada pasien COVID-19. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian yang sengaja maupun tidak sengaja. Akhir kata saya ucapkan Parma Santi, Om Santi 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 Om. Terima kasih.